Kali ini kita akan belajar mengenai metode analisis spektrometri. Kita awali dengan review tentang materi spektroskopi. Jadi apa itu spektroskopi? Spektroskopi adalah bidang ilmu yang mempelajari interaksi antara materi dan radiasi elektromagnetik. Berdasarkan teori gelombang, radiasi elektromagnetik terdiri atas gelombang listrik dan gelombang magnet yang berosilasi, saling tegak lurus satu sama lain. Jika materi berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik yang energinya tepat, maka materi akan mengabsorpsinya sehingga tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Materi dalam keadaan tereksitasi akan kembali ke keadaan dasar dengan memancarkan atau mengemisikan sejumlah energi. Radiasi elektromagnetik yang kita kenal ada berbagai macam. Radiasi radio yang panjang gelombangnya seukuran gedung pencakar langit, microwave yang seukuran baseball, inframerah yang panjang gelombangnya dapat mencapai ukuran lubang jarum, sinar tampak yang seukuran bakteri, sinar ultraviolet yang seukuran virus, lalu sinar X yang seukuran atom, dan yang terakhir adalah sinar gamma yang seukuran partikel subatomik. Antara panjang gelombang dan frekuensi itu terbanding terbalik, sehingga gelombang radio yang panjang gelombangnya sangat besar akan memiliki energi yang kecil, sementara sinar gamma yang panjang gelombangnya kecil, maka energinya akan sangat besar. Berdasarkan teori foton, radiasi elektromagnetik dapat kita anggap sebagai partikel atau paket yang memiliki energi tertentu yang disebut foton. Dan foton merupakan partikel subatomik penyusun atom. Foton merupakan partikel radiasi elektromagnetik yang memiliki massa dan muatan nol. Foton memiliki energi tertentu yang sebesar konstanta Planck dikalikan frekuensi. Metode analisis spektrometri merupakan metode analisis yang berdasarkan pengukuran jumlah radiasi yang dihasilkan atau diabsorpsi oleh molekul atau atom. Interaksi antara materi dan radiasi elektromagnetik dapat menyebabkan materi mengalami transisi kuantum, tergantung jenis radiasinya. Contohnya, radiasi UV dan sinar tampak menyebabkan transisi elektronikatan atau transisi elektronik. Proses yang terjadi ada 3 kemungkinan: absorpsi, emisi, dan fluoresensi. Proses absorpsi terjadi saat materi menyerap foton radiasi elektromagnetik sehingga mengalami transisi dari keadaan dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Materi pada keadaan tereksitasi kemudian kembali ke keadaan dasar dengan mengemisikan sejumlah energi tertentu. Proses ini disebut emisi. Besarnya energi yang diemisikan akan sama dengan energi yang diabsorpsi. Sementara itu, jika relaksasi materi pada keadaan tereksitasi memancarkan energi lebih kecil dari energi yang diabsorpsi, maka proses ini disebut fluoresensi. Terdapat 2 jenis spektrometri absorpsi, yaitu absorpsi atau serapan atom dan molekul. Pada spektrometri serapan atom, analitnya berupa atom gas. Contohnya adalah atomic absorption spectrometry. Sementara itu, pada spektrometri absorpsi atau serapan molekul, analitnya adalah molekul dalam larutan. Contohnya adalah spektrometri inframerah, sinar tampak, dan ultraviolet. Spektrometri sinar tampak digunakan untuk pengukuran konsentrasi senyawa yang menyerap radiasi elektromagnetik pada rentang 380 sampai dengan 780 nanometer. Sedangkan spektrometri UV digunakan untuk penentuan kadar senyawa yang menyerap radiasi elektromagnetik antara 180 sampai dengan 380 nanometer. Radiasi IR lebih banyak digunakan untuk pengukuran kualitatif, yaitu penentuan gugus fungsi. Rentang inframerah adalah 780 sampai dengan 300.000 nanometer. Suatu molekul memiliki energi elektronik, vibrasi, dan rotasi. Jika suatu sinar melewati suatu sampel dan molekul-molekul sampel menyerap sinar, maka sinar akan mengalami penurunan intensitas.
Penyerapan sinar UV dan sinar tampak akan menyebabkan perubahan atau transisi energi elektronik pada molekul. Sedangkan penyerapan sinar inframerah menyebabkan perubahan atau transisi energi vibrasi dan rotasi pada molekul.